satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu tidak pernah berubah, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami andalkan ya Yesus. Engkau satu-satunya juru selamat kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau datang bawa pujian syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Lawat kami setiap pribadi ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini mulai awal pertengahan sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari nyatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kita. Rintangan
kasih, Tuhan tidak pernah membedakan apapun bentuk kita. Meski kulit kita hitam, kulit kita putih, rambut kita lurus, rambut kita keriting, badan kita gemuk seperti saya, badan kita lurus, semua disayang Tuhan. Amin. Mari kasih tos pada kanan kiri kita, nyatakan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Jangan malu-malu Bapak Ibu, kita menari Tuhan Tuhan. Tuhan tidak pernah malu. Ku
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kau mau terus percaya kepada-Mu ya Yesus, karena Engkau yang berikan kami sukacita, Engkau yang berikan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan.
henti-hentinya kami selalu mengatakan dalam kehidupan kami bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau yang ada di atas segala musim kehidupan kami, Engkau yang bertata penuh atas kehidupan kami, dan Engkau yang berdaulat ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pendengaran kami untuk kami mendengar kembali firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai mulut lidahnya ya Tuhan. Apa yang disampaikan itu menjadi isi hati Tuhan kepada kami jemaat Alfa Omega di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh mendengar sabda-Mu, hidup kami boleh dibentuk oleh firman, hidup kami boleh ditata kembali oleh firman-Mu. Bagian-bagian kami yang salah boleh dibenarkan kembali, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terima firman Tuhan Yesus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali dapat menikmati Dia lagi dalam ibadah kita. Dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memeliharakan hidup kita sepanjang minggu berjalan. Dan kalau kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita akan kembali lihat firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan kembali melanjutkan bagian kita dalam firman Tuhan, menjadi pembelajaran perjalanan iman kita kepada Yesus. Di Wahyu pasal yang kedua, kita sudah menyelesaikan jemaat Efesus. Kita sudah belajar tentang jemaat Efesus. Ada satu teguran keras kepada jemaat ini sehubungan dengan kasih mereka yang mula-mula tidak ada lagi. Jadi Allah harus bawa mereka kembali dengan teguran ini untuk supaya mereka memperbaiki hidup mereka menjadi jemaat yang bukan hanya menjadi jemaat sekedar jemaat, menjadi jemaat yang melayani dengan segala ketekunan mereka, dalam segala giat mereka, tapi pada akhirnya harus berkata, Allah harus jujur kepada mereka bahwa Allah mencelah mereka. Kembali kita lanjutkan kepada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bagian ini bersama-sama untuk kita kenal kembali surat yang dibawa kepada jemaat di Smyrna. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, kita berdiri semua secara bergantian, kita baca bagian ini bersama-sama. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan hidup yang roti, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita tidak menemukan kalimat
teguran seperti kepada jemaat Efesus. Ya. Tidak ada kalimat Allah menegur keras kepada mereka. Baik, kita akan lihat kepada jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna. Smyrna berarti yang dikasihi, perhiasan Asia, penderitaan, dan kepahitan. Itulah arti dari Smyrna itu sendiri. Di ayat yang ke-8 kita temukan kalimat, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Firman dari yang awal dan yang akhir. Allah menuliskan di pasal yang pertama, kalau kita mundur, ayat yang ke-18 dikatakan, ayat 17 bagian terakhir, dan ayat 18, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-8, mundur lagi, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Beberapa ayat yang saya coba bagikan di sana, Bapak Ibu boleh membaca bagian-bagian ini. Yesus hadir di dalam kalimat aku, firman yang awal dan yang akhir. Allah ada di dalam kesempurnaannya. Kenapa dia datang kepada jemaat Smyrna dengan berkata aku adalah awal dan yang akhir? Lalu kalau kita maju lagi, yang telah mati dan hidup kembali. Ia perkenalkan dia adalah awal dan akhir, dia adalah Alfa dan Omega. Dia itu dia yang sudah mati dan hidup kembali. Ada sesuatu yang Yesus harus beritahukan kepada jemaat Smyrna tentang kepribadiannya itu. Dia mati, dia hidup. Roma 6 ayat 10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ada keadaan mati. Ada keadaan yang disebut tidak berguna, karena kematian adalah kutuk dosa. Kematian adalah sesuatu yang terkutuk karena dosa. Yesus ambil kematian dosa itu karena kutuk dosa, dijadikan kepada dirinya yang dikatakan aku firman yang awal dan yang akhir. Aku adalah Allah. Tetapi aku ini pernah berada dalam kematian bukan karena dia mau mati saja, tetapi karena ada sesuatu yang Yesus mau. Dari keadaan manusia yang berdosa, dia ingin kembalikan manusia kepada yang sesungguhnya, yaitu kemuliaan yang dia berikan. Yesus jadikan dirinya kutuk dosa supaya manusia memperoleh kemuliaan itu kembali. Dia perkenalkan bahwa dia mati. Upah dosa adalah kematian, maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi apa yang menjadi keuntungan kematian? Tidak ada. Kita ingat peristiwa ketika Yesus sudah mati. Ingat tentang Kleopas. Saudara ingat di cerita Kleopas dan temannya yang dikatakan keluar
keluarganya, entahkah itu istrinya, tetapi disebut ada di dalam satu rumah, ya, karena ketika Kleopas dalam perjalanan dia mengundang orang yang berjalan dengan dia untuk mampir ke rumahnya. Kleopas dan orang yang bersamanya ketika tahu bahwa Yesus sudah mati, maka dia tidak punya pengharapan. Yang dilakukan oleh Kleopas pulang ke Emmaus, pulang kepada kehidupannya, pulang kepada ketidakpunyapastian. Kematian seringkali membawa kepada orang ketidakpunyapastian. Ketika ada keluarga yang selalu menaruh harapnya kepada satu anggota keluarga, orang itu pergi, rasanya hilang semua harapan. Kematian itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Yesus berkata, "Aku hidup." Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Yesus hadir untuk memberikan kepada setiap orang, yaitu kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini dibawa kepada jemaat ini. Kenapa? Ayat yang ke-9. Aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kita coba pelajari bersama. Smyrna adalah kota yang dikatakan tadi, arti kata Smyrna itu apa tadi? Keindahan Asia. 1 dari 3 yang saya berikan. Kota Smyrna adalah kota yang maha indah, sehingga disebut dengan perhiasan Asia atau keindahan Asia atau kecantikan Asia, begitulah artinya. Mengapa Smyrna dikatakan kota yang indah? Di PowerPoint saya coba mengambil sedikit dari gambar-gambar yang dari reruntuhan yang sudah terjadi. Saya belum pernah ke sana, tapi saya coba ambil ya gambar-gambar sebagai pengetahuan kita. Maka kita akan temukan di slide bawah, maksudnya Smyrna yang terkenal dengan kecantikannya, mungkin di bawah lagi ya, yang terkenal dengan keindahannya, yang terkenal dengan segala kemewahannya. Ini puing ya yang tertinggal. Jadi kalau melihat kondisi zaman pada waktu itu ya, ini masih ada yang tersisa tapi hanya berupa puing saja. Satu kemegahan dari Smyrna, bangunan-bangunan yang megah, ada kuil dewa-dewi yang menjadi satu arsitektur kuno yang megah, lalu kehidupan lokasi strategisnya yang bagus. Saya coba baca, dikatakan bahwa Smyrna ini terletak di pantai yang namanya Pantai Agea. Saya coba baca, Pantai Agea itu mengacu pada garis pantai yang memiliki laut yang terletak di antara Yunani dan Turki, yang termasuk pantai yang memukau. Ada katanya pulau-pulau yang menawarkan satu keindahan yang luar biasa. Itu dari apa yang saya dapati dari pelajaran itu. Di satu keadaan letak yang begitu bagus. Lalu dikatakan satu kota ini merupakan pusat kebudayaan yang memiliki pemukiman Yunani yang kuno. Tapi kuno ini bukan kuno nggak ada, tapi kemegahannya.
Lalu dikatakan di sana ada satu gunung Pangos yang tinggi, yang dihiasi dengan bangunan kuil yang membuat satu kesan sehingga orang menyebutkan mahkota Smyrna. Ada satu bentuk jalan-jalan yang disebut jalan-jalan emas. Jadi kota Smyrna adalah kota yang begitu amat indah, sampai dijuluki perhiasan Asia, kecantikan Asia. Pada tahun 2020, UNESCO memberikan satu catatan bahwa Smyrna adalah satu kota yang punya keindahan yang masih bertahan sampai saat ini, sekalipun hanya dalam bentuk puing ya. Tetapi kalimat yang kita baca di ayat yang ke-9, aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinan. Yesus hadir kepada jemaat Smyrna dalam kalimat aku tahu segala kesusahanmu. Di dalam kota yang maha indah, di dalam kota yang sangat indah, tapi ada jemaat Tuhan yang begitu susah dan miskin. Kata kesusahan memiliki arti penganiayaan, penindasan, penderitaan. Jemaat Smyrna mengalami aniaya yang disebut aniaya fisik, saudara. Dalam kota yang maha indah, mereka mengalami keadaan penindasan. Ada jemaat Tuhan yang hidup dalam penganiayaan, hidup dalam penindasan, hidup dalam penderitaan. Yesus berkata, aku tahu engkau susah. Adakah jemaat yang pagi hari sedang susah? Engkau saat ini sedang mengalami kesusahan. Mungkin tidak dalam hal secara hal-hal yang apa ya? Kesusahan apa yang saudara alami hari-hari ini? Fisik saudara susah? Adakah sesuatu yang teraniaya di dalam hidup kita? Yesus tahu. Kemiskinan. Kata kemiskinan memiliki arti kemelaratan. Bukan hanya kemelaratan biasa, saudara. Di sini dalam arti kemiskinan dalam terjemahan Alkitabnya memiliki arti kemelaratan yang berat, keadaan seseorang yang tidak memiliki kekayaan dan kelimpahan. Ada kondisi melarat. Adakah jemaat yang sedang melarat hari-hari ini? Haleluya. Haleluya. Melarat. Gak punya apa-apa di rumah, tapi masih ada tempat tinggal untuk kita tinggal. Tidak terkena hujan, banjir, masih aman kita ya. Tapi jemaat Efesus, mereka dikatakan, Yesus katakan dalam surat kepada jemaat ini, dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau berada dalam kesusahan, engkau berada dalam kemelaratan. Secara jasmani mereka begitu sangat amat susah, sangat amat miskin. Kita disebut miskin, tapi nggak miskin-miskin banget kayaknya ya. Masih lah ya, masih bisa makan, masih ada tempat tinggal, masih bisa tidur.
sekalipun rupiahnya ya cukuplah, tapi tidak dibilang melarat kita. Tapi jemaat Smyrna adalah jemaat yang melarat, kata bagian miskin ini. Lanjut, namun masih lanjut, engkau kaya. Wah, Yesus memuji jemaat ini. Engkau kaya, padahal engkau miskin, padahal engkau susah, padahal engkau melarat. Tapi aku berkata, engkau kaya. Kaya dalam arti kata kaya di sini berbicara kepada satu pengertian, yaitu kemurahan hati yang besar. Ada kekayaan rohani yang dimiliki oleh jemaat Smyrna, yaitu mereka kaya dalam kemurahan hati yang besar. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Korintus dikatakan oleh Paulus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya juga dalam kemurahan. Jemaat Smyrna, Yesus berkata, engkau kaya. Kaya dalam kemurahan. Wow, kita mulai ingat lagi tentang buah kasih. Saudara ingat buah kasih? Sudah jauh ya perjalanan pelajaran kasih kita. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jemaat Efesus memiliki kekayaan dalam kemurahan hati. Ada kasih mereka yang murah hati. Yesus pernah berkata dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Yesus memuji keadaan jemaat Smyrna karena ditemukan jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya dalam kemurahan hatinya. Arti murah hati memiliki satu pengertian dari sifat Allah yang berlimpah, adalah rela berkorban. Ada teladan kemurahan hati yang diberikan oleh Yesus, yaitu rela berkorban. Karakter dari kemurahan hati adalah tetap baik kepada sesama, sekalipun atau bahkan orang yang tidak menyenangkan. Lalu arti karakter dari murah hati tadi saya sudah sebutkan, dia rela berkorban. Kemurahan hati itu juga adalah mengampuni, ada pengampunan. Apakah itu tidak ada pada Yesus? Itulah yang diberikan oleh Yesus.
Tetapi jemaat Smyrna, kondisi hidup mereka, keadaan susah mereka, kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka untuk setia kepada Yesus. Haleluya. Sampai beberapa kalimat kita sudah baca, tidak ada teguran kepada jemaat ini. Karena didapati mereka punya kekayaan rohani, yaitu kehidupan yang punya karakter murah hati. Lanjut. Dan fitnah mereka. Ada satu garis. Dan fitnah mereka. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya dengan fitnah. Haleluya. Wow. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang. Itu KBBI ya, Kamus Besar Indonesia. Tujuan fitnah adalah menghancurkan orang lain. Fitnah dalam terjemahan Alkitabnya itu memiliki arti menghina. Saudara ingat kisah tentang Yusuf? Ia difitnah oleh istri Potifar, dan pada akhirnya dalam melakukan kebenaran dia harus masuk ke dalam penjara. Di akhir zaman akan muncul fitnah begitu banyak. Kita sudah ada di akhir zaman. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi apa yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi fitnah ini muncul kepada orang-orang yang disebut kata mereka menyebut mereka orang Yahudi, orang yang tahu Taurat, orang yang kenal 10 Taurat, orang yang hidupnya berkata paling benar. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang memfitnah keadaan jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna kaya dengan segala bentuk fitnah. Ada hal-hal yang merusak kehidupan jemaat ini, tetapi apa yang dilakukan oleh Smyrna? Mereka tetap menyatakan di dalam kemurahan hati. Pemurahan hati di dalamnya ada pengampunan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kalau di akhir zaman akan lebih banyak bermunculan jemaat yang disebut jemaat iblis. Jangan kita menjadi orang-orang yang seolah-olah takut. Jangan takut, saudara. Jangan pernah takut menghadapi keadaan-keadaan yang datang seolah-olah memfitnah kita, menghina kita, dengan maksud untuk menghancurkan kita. Miliki hati yang kaya untuk dapat menyebar kasih kepada banyak orang, sekalipun orang-orang itu tidak menyenangkan kita. Saudara, Matius 5 ayat 11 katakan, berbahagialah jika karena aku, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela
kekayaan jasmani, sebab jemaat Smyrna tidak punya kekayaan jasmani. Yang ada adalah mereka begitu menderita. Kita tidak minta menderita, saudara. Tapi ini satu bagian yang diajarkan kepada kita sampai kita melihat adanya puing-puing keadaan yang pada zaman itu masih tertinggal untuk menjadi satu pembelajaran iman kepada kita, supaya kita menjadi jemaat yang adakah kita akan menjadi jemaat seperti jemaat Efesus, jemaat Smyrna, atau masih ada lagi berapa? 5. Allah sedang memurnikan gereja di hari-hari ini, saudara. Dan gereja itu adalah kita. Allah sedang membersihkan gereja Tuhan untuk berada kepada kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu yang disebut gereja sempurna. Kapan itu? Kita tidak tahu. Tapi hari-hari ini menjelang kedatangan Yesus, tanda-tandanya semakin jelas, saudara. Kalau kita tidak bersiap, kita tidak waspada, kita tidak mau bergiat, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal jauh. Lalu jangan kita berkata, saya tidak dikasih tahu, yang salah bukan saya. Kita sudah belajar, saudara. Akan muncul begitu banyak fitnah. Akan banyak hal yang akan menghina kita. Tapi jangan jadi pelaku pembuat fitnah itu. Kalau di antara kita menjadi orang-orang pelakunya, bahaya, saudara. Dalam dunia gereja, saya berulang-ulang kali mengingatkan kepada kita tentang dunia gereja. Mulut tidak bisa bicara, tapi jari bisa bicara. Semua perkataan apapun yang kita tulis, apakah itu memberkati atau hanya menjadi kalimat-kalimat fitnah. Ketika di bulan kemarin, bulan Agustus, melihat bangsa kita mengalami keadaan yang begitu gelap, hanya karena entah omongan yang pelintir atau apa dibahasakan di dalam media, kacau, saudara. Jangan jadi pelaku, saudara. Kalaupun kita dapat fitnah, kita dikatakan orang yang berbahagia. Gak enak memang. Siapa bilang enak? Kalau dikatakan mau gak kita difitnah? Aduh, tunggu dulu. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kemurahan hati, tapi kalau hati kita diisi dengan kasih-Nya, kasih Allah yang murah hati, kasih Allah yang mau berkorban, kasih Allah yang mau mengampuni, maka apapun yang datang menyerang kita untuk menghancurkan kita, kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Aku mau jadi bagian dari jemaat yang disebut jemaat Smyrna. Perjalanan iman kita adalah perjalanan yang harus melewati kerikil-kerikil tajam. Perjalanan iman kita bukan perjalanan lurus sampai di tujuan. Tidak, saudara. Perjalanan iman kita harus mengalami perjalanan kerikil. Gelombang-gelombang besar, angin yang kencang. Tetapi kalau
kalau kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Kata Musa, kalau engkau tidak berjalan dengan kami, kami tidak akan berjalan Tuhan. Itu pun menjadi kerinduan kita. Kalau engkau tidak berjalan dengan kami Tuhan, kami tidak akan pernah mampu berjalan di depan. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang pembuat fitnah. Tuhan kiranya tolong kita semua. Jemaat Smyrna mengalami keadaan-keadaan fitnah. Dan Yesus tahu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini apa yang sedang kita hadapi? Apa yang sedang menjadi pergumulan kita? Apa yang sudah menjadi kesusahan kita? Apa yang menjadi kemiskinan kita? Dia Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan izinkan Yesus berkata, kamu kaya. Di luar boleh berkata, kita miskin, kita susah. Tapi izinkan Yesus memuji saya dan saudara. Engkau kaya. Besarkan hati saya dan saudara. Menghadapi perjalanan kita yang tidak kita ketahui, bagaimana Allah harus membentuk hidup iman kita. Besarkan hati kita. Biarkan Dia mendidik kita sedemikian rupa. Di dalam kekuatan Roh Kudus kita mampu menjalani. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang dipuji Tuhan dengan segala kekayaan yang mereka punya, yaitu kemurahan hati. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Saya juga tidak tahu apa yang sedang saudara gumuli hari-hari ini. Mungkin ada yang berteriak, Tuhan, aku susah hari-hari ini Tuhan. Mungkin ada yang berteriak, Tuhan, aku menderita hari-hari ini Tuhan. Ada penderitaan fisik di dalam tubuhku. Tuhan, Engkau tahu bahwa di rumahku tinggal ada 1 liter beras. Dia tahu sudah. Tapi jangan biarkan perkara-perkara itu merusak kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan perkara-perkara jasmani menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang tidak berkata, aku tidak mau setia kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kaya dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Pagi hari ini, izinkan Tuhan kembali memeluk saya dan saudara. Dia Tuhan tahu, Dia Tuhan kenal, Dia Tuhan tahu dan sangat mengerti sejauh mana perjalanan kita hari-hari ini. Bukan hanya Indonesia yang sedang mengalami susah, tapi dunia sedang mengalami keadaan susah. Akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit. Tapi jangan pernah kita tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan biarkan perkara-perkara itu menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk kita temui. Karena ada masanya kita tidak akan mendapatkan itu kembali.
jemaat Smyrna. Masih ada 2 bagian yang kita akan belajar kembali. Tapi bagian ini mengingatkan kita, apapun kesusahan kita, apapun kemiskinan kita, apapun fitnah itu datang, biarlah kita kaya dalam kemurahan hati. Puji Tuhan. Ada satu pujian yang saya ingin kita nyanyikan bersama. Kukagumi caramu mencintai. Kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Ku ngagumi caramu mencintaiku.
ada. Tuhan, berikanlah kepada umat-Mu kekayaan rohani, kasih yang murah hati itu. Banyak hal yang membuat perjalanan kami begitu sulit.
kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa yang baik. Engkau membawa kami kepada kehidupan jemaat Smyrna yang telah menunjukkan sesuatu yang begitu luar biasa dalam kehidupan jemaat itu. Walaupun mereka sedang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, mereka berada dalam kemiskinan dan kekurangan mereka, tetapi di dalam pandangan-Mu mereka adalah jemaat yang sangat kaya di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, kami mau kaya di hadapan-Mu Tuhan, kaya dengan segala kemurahan hati Tuhan. Biarlah kami belajar dan terus belajar ikut dalam proses yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Ketika di dalam penderitaannya Engkau memperkenalkan diri-Mu sebagai yang pernah mati dan sudah bangkit. Itulah kekuatan kami. Itulah satu-satunya kekuatan yang Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau sudah menang atas segala sesuatu. Kemiskinan, kekurangan, penderitaan adalah tidak terlalu berarti di hadapan-Mu, karena Engkau sudah menang atas segala-galanya. Kami percaya Tuhan, kami rindu untuk memiliki kaya dalam kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau terus mengurapi setiap pelayanannya, dan biarlah kami boleh diberkati dengan segala kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup tetap mengiring Engkau sampai kepada akhir. Kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkau lah yang dapat memberikan jaminan yang pasti bagi kehidupan kami. Bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi sampai di dalam kekekalan Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
Saya akan baca Nuwata sepekan. Hari Selasa, tanggal 16, jam 16.30, ada ibadah kaum Sipora, ibadah kunjungan ke Ibu Panji. Hari Kamis, 18 September, jam 18, ada ibadah doa di gereja. Hari Jumat, 19 September, jam 12, ibadah doa di gereja atau di masing-masing. Jam 17, mesbah keluarga di rumah Ibu Ruth Heniwati. Lokasi akan diumumkan di WA grup jemaat. Hari Sabtu tanggal 20 September jam 17 ibadah Joseph Generation. Hari Minggu jam 7 pagi ibadah Alpha Omega Kid, dan jam 8 pagi bertemu kembali di dalam ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua jam 16.30. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali datang. Selamat beribadah dengan kami. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, saya kembali ingatkan di luar sana, di kotak sebelah kanan dari saya ada kas sosial. Bapak Ibu yang mau mengisinya silakan. Dan ada juga kas AO Kids. Bapak Ibu yang berkenan membantu pelayanan sekolah minggu boleh memberikan juga persembahan di sana. Itu saja sebagai tambahan dari saya. Sampai berjumpa kembali. Sore nanti masih ada ibadah sore. Bapak Ibu yang punya anggota keluarga yang mungkin belum sempat beribadah di pagi hari ini, ingatkan mereka masih ada ibadah di sore hari, sehingga hari tidak terbuang percuma dengan segala urusan kita, tapi berikan waktu untuk kita juga datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan dengan pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tidak ada yang seperti Engkau. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, bagi Tuhan. Kita beri semua. Puji Tuhan. Terima kasih. Seperti Engkau.
Tuhan kami, Allah yang luar biasa, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk pagi hari ini Engkau sudah hadir di dalam Roh Kudus-Mu memberkati ibadah kami Tuhan. Dan setiap kami, setiap jiwa yang datang beribadah kepada kami, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih banyak, dan kami tetap berdoa kepadamu. Setiap persembahan yang kami sudah bawa di dalam rumah Tuhan, apapun bentuknya, kiranya Engkau memberkati dalam seluruh persembahan umat-Mu. Dan Engkau yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan izinkan Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Berkatilah pekerjaan umat-Mu, berkatilah usaha mereka, berkatilah apa yang dilakukan oleh setiap tangan mereka. Dibuat Tuhan menjadi pekerjaan yang berhasil, usaha yang berhasil, karena ada mereka yang tahu mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan keadaan jemaat-Mu. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Ajarkanlah jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang makin mengasihi Tuhan, mencintai Engkau. Maka di sana ada berkat Allah juga selalu dan selalu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dan berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan pakai hidup mereka, mulai dari yang memimpin pujian, singers, pemain musik, multimedia sound system, mereka yang sudah menyambut jemaat masuk dalam rumah Tuhan, mereka yang menyediakan konsumsi, semua diberkati Tuhan. Dan semua kami yang beribadah kepadamu, Engkau juga sudah memberkati kami. Puji Tuhan, pertemukan kami kembali di waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk kami berjumpa dengan Engkau. Di waktu-waktu ibadah kami, baik dalam ibadah wadah, baik dalam ibadah doa. Oh Tuhan, kami ambil bagian dalam penyangkalan diri, berdoa di tempat kami bekerja, di rumah kami. Tuhan, kami mau undang Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Dan biarlah sukacita Tuhan terus menyertai perjalanan kami, pengiringan kami melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Kalaupun mereka dalam keadaan sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan di waktu-waktu yang akan datang, jemaat-Mu akan datang lagi beribadah kepadamu. Di sore nanti masih ada ibadah bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap bergiat untuk terus mencari dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami yang sedang mengalami goncangan-goncangan di dalam bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong, biarlah bangsa kami boleh melewati semua hal yang seringkali tidak menyenangkan bagi masyarakat Indonesia. Tapi biar berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka di dalam negeri kami, di dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keamanan negeri kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada para TNI Polri untuk menjaga keamanan negeri kami ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-pujilah akan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai dalam perjalanan pulang, dan tibakan mereka di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kami di sepanjang hari berjalan, dan hari-hari yang akan kami lewati. Biarlah kami selalu aman bersama dengan Engkau. Kami selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang dan membawa segala berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus,
dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.